Cukup lama kita tak berjumpa. Berjumpa malam ini, ibu-ibu kutemu bertambah muda. Apa karena memang pakai skincare? Tak tahu juga saya. Coba kutemu malam ini muda semua. Tidak bisa dibedakan mana yang anak dua, mana yang dua anak. Muda semua. Sehatnya ibu-ibu kan? Sehat. Sama Bu, yang di teras juga masih muda saya. Alhamdulillah. Bapak-bapak jangan tersinggung. Tak tahu saya pantunnya lagi. Bapak pun muda saya. Apalagi Pak Kadus kita ini kurang sehat katanya ya. Masih kadus sekarang. Belum diganti kan? Kupikir jabatan jadi kades. Anda tahu juga kita kan. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam-tanam si daun salam, jangan tanam di halaman. Siapa yang tak mau jawab salam nanti pulang sandalnya hilang. Ini aja kecil mau dia jawab salam. Kelas berapa lah kira-kira ini? Belum sekolah perasaan. Ini bakalan dapat duit dari ustadz ini, modelnya ikutin. Sini dulu. Sini dulu. Kasih kau jajan dulu 2.000. Maka dia sepiro. Kantongin, diminta kawan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Keluargaku, sama-sama kita dulu angkat tangan. Ustadz mau berdoa di awal majelis ini. Semoga acara kita ini berkah dan menambah keberkahan di kampung kita ini. Allahumma faqihna fid-din, amin. Wa 'allimna at-ta'wil, amin. Wahdina ila siratikal mustaqim, amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Wa ballighna ila Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Pulang apa ya? Habis doa. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, hadir guru-guru kita di sini, termasuk abang saya tadi di salamnya saya dari kampung sebelah. Masih gabung ke sini ya, Pak? Masih satu semuanya. Dulu saya pertama kali mengisi kampung kita paling ujung, Pak. Tidak. Dusunnya sama dengan ini ya. Alhamdulillah malam hari ini hadir guru-guru kita ini, kita doakan dan selalu kita muliakan. Asbab guru-guru kita inilah selalu kampung kita ini masih tetap juga terus kenal kita dengan agama. Anak-anak kita ini mereka akan meneruskan kita besok 20-30 tahun akan datang. Maka jangan sampai anak-anak kita tak dapat pendidikan agama. Maka kalau ada MDA mengaji antara maghrib isya, semua disuruh anak-anak jangan main handphone, jangan menonton, berangkat ngaji. Dan tahu kita besok mungkin dari kepanasan ininya yang akan menjadi ulama besar 2-30 tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga pemerintah setempat, baik tadi saya dengar Bapak Kadus kita yang hadir malam ini, mungkin Bapak RT RW dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat kita. Mudah-mudahan biarpun tak bisa disebutkan satu persatu, Bapak Ibu semua keluargaku, saya senang, saya bangga malam hari ini atas undangan yang telah diberikan amanah ini.
Mudah-mudahan ini menambah lebih erat silaturahmi kita, dan saya ucapkan terima kasih untuk semua kebaikannya. Saya doakan semua keluargaku di sini mudah-mudahan masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkiri kakak ya, alhamdulillah. Saya paling tak bisa kak kalau di basa-basi. Apa itu basa-basinya? Jam berapa Ustaz mau ke kepanasan? Kata kakak tadi. Saya masih kajian sore. Kakak inginnya saya jam berapa saja. Kalau Ustaz cepat datang istirahat di rumah, kata beliau. Saya berpikir kalau saya kejarkan dari ujung Batu sampai ke sini, nanti kalau saya sampai maghrib, saya bilang sama kakak, nanti saya merepotkan. Enggak Pak Ustaz, di rumah aja istirahat. Kalau kakak tambah sedikit lagi, di rumah Ustaz istirahat dan kami sediakan makan. Itu datang aku. Nah, ada dia bilang makannya istirahat aja. Terpikir saya Pak. Kalau sempat saya istirahat di rumah beliau 1,5 jam, tak makan tak minum. Terpikir. Terakhir. Besok-besok kalau kakak mengundang saya balik, tambah sedikit lagi ya kak. Cepat Ustaz Rambuti datang, saya sudah sediakan bisa istirahat plus makan minum. Itu kencang dia datang. Dulu di rumah abang saya, di Ustaz tempat sana, cepat kami datang. Malah panitia itu pula bingung. Cepat kali datangnya saja, belum maghrib sudah sampai kan? Karena ada besok-besok itu ya kak. Atau tadi ada memang kakak sediakan. Kalau adanya kakak sediakan, bungkuskan aja. Daripada sayang ya kan bu. Sampailah niat baik kakak itu. Saya doakan kakak beserta seluruh kawan-kawan ini ditajak oleh ibu-ibu majelis taklim. Dulu saya hadir ke sini majelis taklim juga kan bu. Bapak-bapak kapan di Pagarus buat acara? Ibu-ibu aja pun tengok nih. Bapak-bapak udah lewat? Oh, serius? Udah buat acara belum? Jangan ibu-ibu teruslah. Bapak-bapak sekali-sekali. Kalau bapak-bapak lebih semangat besok, buatkan teratap di depan, buatkan panggung. Jadi orang lewat pun tak sembarang dia mau kencang-kencang, sehingga sebentar dengarkan tabligh akbar. Nuansanya heboh besok. Dananya Pak Ustaz, itulah guna sawit itu dibuat Allah sama kalian. Kutiplah, toke sawit berapa banyak? Kutip, Bapak 20 hektar kan? Ya, kapan Bapak lagi dengan harta Bapak masuk surga? Sumpah Bapak, kasihnya 20 juta, jadilah, ya kan? Orang 20 hektar sawitnya sedikit 20 juta, itu Bapak Ibu. Ibu Bapak mikirnya satu pokok belakang rumah. Bapak bandingkan hasil 1 ton sepekan, mana bisa? Kalau 20 hektar Bapak Ibu panen itu tiap hari. Tiap hari bergilir terus. Sebulan dapat dia 40-50 juta. Apa susahnya bagi dia 20 juta saja? Nah, sukseskan acara. Buatkan teratak sesuai WhatsApp sistem.
Saya kalau tidak maksimal sound system ini, saya bawa-bawa tuh di mobil Pak. Kalau mati lampu ini bisa kita ceramah tuh. Ada kami sediakan speaker. Tapi ini cukup bagus, bisa didengar oleh semua masyarakat untuk radius kira-kira dalam dan luar teras masjid. Kalau ini di luar Pak, ini nggak bisa ini. Habis suara saya nanti Bapak Ibu akan dengar itu. Karena di luar kan, karena ini di dalam, ini mungkin batu loncatan besok. Sekali-kali Pak, buatkan di luar. Apa dalilnya Ustaz surah suruh kami buat di luar acara tabligh akbar? Dalam Quran Allah mengingatkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang ingin mengagungkan, membesarkan syiar-syiar agama Allah, tabligh akbarlah salah satunya itu. Heboh orang menengoknya, lewat orang dari Kepanasan sana mau ke Suram, singgah sebentar. Apa ini, pesta atau apa nih pikirnya? Tabligh akbar. Siapa yang berbuat mensyiarkan agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu bertanda hati mereka itu sangat-sangat takut ataupun bertakwa kepada Allah. Jadi makin cinta dengan syiar agama, itu bertanda kita makin bagus ketakwaan di kampung ini. Besok-besok buatlah. Ustadznya siapa? Tidak usah saya. Ustadznya bawa dari Pekanbaru yang lebih heboh lagi. Kalau saya biar di ruangan-ruangan sini saja. Nanti kalau di luar undang yang mungkin undang ustadz-ustadz kita dari Pekanbaru sana atau Medan. Baru ngeri dia. Anak-anak ini pun terdiam tengah semua besok. 2 hari sebelum terjadinya tabligh akbar, kita buat lomba azan. Hadiahnya juara 1 berangkat umroh biaya sendiri. Supaya semangat dia, kan daftar dia kan? Daftar dia. Yang juara 2 boleh keliling dunia, bukan kepanasan saja, bisa keliling dunia. Itu juga sama, biaya sendiri. Daftar. Ramai daftar. Malam puncak itu tabligh akbar, habis itu pengumuman mau limpah ruang, apalagi sampai diundang nanti mungkin tetangga, SP anak dan sebagainya hadir malam itu. Siapa yang tak hadir hangus hadiah. Nah itu komitmen. Ramai Bapak Ibu, bayangkan. Gimana anak-anak, amannya kalian? Kita mulai langsung Isra Mi'raj kita ini ya. Jalan ke sini agak beda saya tengok dengan kemarin. Ini agak goyang dia sedikit. Saya pacu pun tak mau dia. Takut pula saya lepas bannya tadi. Makin saya kencangkan makin pop kata dia. Kata manajer pelan sedikit. Oh ya. Kayaknya agak lambat sampai tadi. Sekarang 21.06. 22 jam 10 tepat nanti saya selesai sampaikan materi. Ada tanya jawab silakan. Penting nanti kami sampai ujung batu paling lambat setengah 12 kami sudah sampai. Karena nanti lanjut kami untuk program subuh supaya jangan kita terlambat bangun. Adapun Bapak Ibu yang ingin mungkin berbahasa-basi nanti, Ustaz nginap malam ini tidak bisa saya suruh nanti acara lagi. Bapak Ibu, kita mulai Isra Mi'raj kita. Kalau ibu punya anak 3, kemudian ibu ini setelah punya anak 3, katakanlah anak yang 3 ini gadis, 3-3-nya. Lalu kemudian anak ibu yang 3 ini katakanlah 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Maka ibu posisinya di rumah sama bapak sibuk. Pagi hari sudah berangkat ke ladang, mungkin manen, pupuk atau mutik rondolan atau apa sajalah. Intinya bapak ibu di rumah sibuk, punya anak gadis di ya. Lalu ibu menengok anak pertama, sifatnya memang beda. Anak kedua juga sifatnya beda. Anak ketiga juga tentu sifatnya beda. Anak pertama, lupa Ustaz tadi. Anak-anak Ustaz yang menyimak ini mau kasihnya pertanyaan. Duitnya lo siapkan ini. Terlupa Ustaz tadi. Yang menyimak ini, ku kasih pertanyaan, kalau dapat, mau Ustaz kasih duit. Makanya dengarkan. Lupa Ustaz kasih tahu tadi. Dengarkan materinya, nanti Ustaz kasih pertanyaan. Kalau dapat angkat tangan ya. Siapa yang duluan angkat tangan, itu nanti kalau benar maju ke depan saya kasih duitnya. Jelas? Adapun yang ribut, itu nanti urusan panitia lah. Itu akan bisa dapat duit sampai terakhir ceramah ini. Jelas? Jelas. Udah 2 Ustaz tengok yang tak bisa dapat duit sampai ceramah terakhir. Yang baju hitam,
yang baju satu lagi. Kecuali mereka bertaubat. Kalau mereka bertaubat malam ini dari kami lagi Pak Ustaz, itu bisa masuk kategori lah ya kan? Sampai di mana tadi? Sampai di anak tiga. Jangan ada Ustaz sebut anak tiri. Anak tiga. Tengok sini supaya jelas kaji kita Isra Mi'raj nih. Datanglah si ibu ini memperhatikan sama si bapak anak yang tiga ini, memang karakternya beda betul. Anak yang pertama ini belum pernah lagi ibu bapak ngomong, nah cuci piring itu. Baru saja teringat mau nyuruh anak ini nyuci piring, maka ibu bapak sudah menengok piring itu sudah dirak piring, sudah rapi, sudah bersih. Langsung bapak ibu menengok mengelus dada. Betul aku punya anak model kayak ini. Belum lagi disuruh, rupanya sudah diselesaikannya. Senang tak bapak ibu? Senang. Kau bapak ibu kau? Ayah, senang. Logikanya pasti senang. Pada ibu tengok, bapak tengok anak nomor 2 ini memang harus ditunjuk dulu. Nah, nanti bapak sama ibu habis sholat subuh jam 6 harus berangkat ke ladang. Karena tukang panen mau cepat datang. Biar bisa hari ini ngelangsir, supaya nanti bisa bayar uang sekolah kalian. Jadi mak, kata dia, tolong ya, selesai nanti makan adekmu, kamu juga sebelum berangkat sekolah, tolong nak dicuci piring ini ya. Kata anak nomor 2, iya mak, siap, nanti saya cuci pun. Betul, memang habis dia makan, adiknya makan, dicucinya bersih. Pulang omak dari kebun, ditanya, siapa yang cuci piring tadi? Saya mak, kata anak nomor 2. Pertanyaan, bapak ibu menengok anak nomor 2 ini senang apa tidak? Senang. Mana lebih senang ketimbang anak pertama tadi? Daripada kita berantem dengan anak anak pertama tadi tak perlu disuruh, udah dikerjakan. Anak kedua ini disuruh dulu, baru dikerjakan. Nomor? Itu cerdas namanya. Mana yang lebih senang orang tua menengok tadi? Anak nomor? Anak nomor 3 ini bapak ibu yang SD ini bolak-balik omaknya pesan, nah nanti kau selesai makan, piring kakak, ayam, omak tak usah kau cuci, piringmu sajalah kau cuci. Iyalah mak, jawabnya pun memang judes. Mungkin berwarna berwarna mata ini, ya kan? Berwarna tidak. Ada dia, mohon maaf. Iyalah mak, kata dia. Pulanglah omak bapak ini dari kebun, sampai di rumah ditanya, udah jadi kau cuci tadi piringmu? Jawab anak ini, malas aku mak. Ya Allah, ya Rabbi. Beda betul lah kau dengan kakakmu. Beda betul kau dengan anak kami nomor 2. Memang sial mama ayah punya anak macam kau. Ayah oma tak menyuruh kau mencuci piring ayah oma, kakakmu piringmu saja pun tak bisa kau cuci. Kira-kira bapak ibu menengok anak nomor 3 ini, kalau dia minta dibelikan sepatu, bapak ibu belikan atau bapak ibu jawab dengan yang lebih aneh? Jawab anak, dicuekin. Cerdas juga anak. Anak nomor 1 belum disuruh sudah dikerjakan. Tiba-tiba mau berangkat sekolah, oma tengok bolong sepatunya. Maka ibu tanya, nah kenapa tidak ngomong sepatumu bolong kan? Biar mama belikan, adanya duit mama. Kata anak ini, biarlah mak, orang dari atas kok yang bolong, orang dari bawah masih bagus kok, kata dia. Kasihan tak oma tengoknya? Diam-diam pasti oma pergi ke pasar Kota Lama belikan sepatu anak itu tadi. Karena saking baik. Anak nomor 2 itu juga ditengok sepatunya bolong, tapi agak beda memang. Ma, aku udah bolong sepatuku. Kalau ada duit mama, tolong belikan ya mak. Iyalah, kau pun rajinnya, menurutnya kau sama mama. Anak nomor 3 ini asik, banyak kali permintaan. Mak, kata dia, ya
di sekolah tinggal aku lagi semua siswa yang tak punya sepeda. Malah dicek ke sekolah, kalau dibelikan dia sepeda, cuma dia yang punya sepeda. Berbeda kali anak yang satu ini. Bapak Ibu, kenapa Ustaz bawa awal Isra Mi'raj begini? Supaya kita paham bahwa masing-masing kita ini Bapak Ibu memposisikan diri, baik laki-laki, baik perempuan, apakah kita ini dicintai Allah atau tidak. Masih kumandang di sini Bapak Ibu azan 5 waktu. Kalian jawab lah, susah menjawab. Masih kumandang di sini Masjid Baitur Rahman azan 5 waktu sehari semalam. Masih. Pertanyaan Ustaz, menjawab azan itu hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram atau mubah? Semangat ya kan? Kalau omakku tanya hukum menjawab azan itu wajib apa sunnah? Kata ibu dalam hati, terserah Ustaz lah. Menurut Bapak hukum jawab azan itu wajib apa sunnah Pak? Kalau anak-anak? Jadi kalau kalian dengar azan, kalian main handphone, tak kalian jawab, betul salah kalian, ya kan? Ya. Kalau pas azan berkumandang, kemudian Bapak Ibu bercakap-cakap, anak-anak sedang main-main, tak kalian jawab azan, betul salah kalian berarti ya? Maka hukum menjawab azan itu syukurlah, tak sampai derajat wajib, tapi dia menjadi sunnatun muakkadatun, dia mendekati wajib, tapi tak sampai wajib. Kalau sampai menjawab azan itu hukumnya wajib, bolak-balik 5 kali sehari semalam, banyak orang kepanasan ini yang berdosa karena tidak menjawab azan. Tengok sini supaya paham. Ada orang kepanasan ini, as-salatu wassalamu alaih. 5 menit lagi menjelang azan, udah datang dia ke Masjid Baitur Rahman. Usolli sunnatan tahiyatal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Inilah orang paling mulia di kepanasan ini, karena panggilan azan itu adalah panggilan Allah. Belum lagi Allah panggil dengan azan, sudah datang dia duluan. Itulah orangnya paling mulia Bapak Ibu di kampung ini. Pertanyaan, adakah orang kepanasan seperti itu di kampung ini? Ada apa tak ada? Di mana Bapak itu dulu? Kau bilang ada. Di mana Bapak itu duduk yang hadir ini? Mana? Udah tinggal? Allah Bapak, udah tinggal rupanya. Berarti tidak ada lagi. Udah tinggal kata Bapak. Ada orang ketika dipanggil dulu, Allahu Akbar, berangkat dari rumah, datang sama dengan anak nomor 2, disuruh dulu baru nyuci piring. Dipanggil dulu baru datang. Tetap Allah senang menengok hamba seperti ini. Udah dipanggil, dah. Ini bolak-balik tadi sepakat dari awal 5 kali sehari semalam. Allahu Akbar. Kata bininya, bang berangkatlah udah azan. Anak orang baru azan kok kata dia. La ilaha illallah. Udah siap azan bang. Berangkat abang kata bininya. Baru siap azan. Orang masih sholat sunnah kata dia. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah qomat bang, berangkatlah bang. Orang qomatnya pun panjang kali. Tengok aja. Orang bang sudah mungkin 1 rakaat, belum lagi abang beranjak kata bininya. Tidak lama habis itu, Assalamualaikum warahmatullah. Bang, udah selesai orang sholat zuhur, belum lagi berangkat abang. Dari azan tadi ku ingatkan abang berangkat. Apa kata dia? Kamu baru belajar sama Ustaz Kuti 2 kali tabligh akbarnya. Aku ini dari kecil udah belajar agama biar tahu kau kata dia. Sholat zuhur tuh waktunya panjang. Nah mesti di awal waktu sholat, di akhir-akhir pun masih bisa itu kata dia. Dibukanya peci, buka lobby, berangkat lagi kerja.
Jam berapa dia sholat? 3:30 sholat zuhurnya menjelang asar. Kira-kira Bapak Ibu, mohon izin maaf, kalaupun bahasa saya kasar, tapi pikirkan baik-baik, ini dedikasi saya. Kalaulah saya jadi malaikatnya, menengok Bapak ini nggak datang-datang dipanggil, maka aku akan minta izin sama Allah. Ya Allah, subuh kemarin pun dipanggil tak datang dia, izinkan biar ku cekikan lehernya ya. Kata Allah, jangan dulu, nanti zuhur mungkin datang dia. Abaikan. Ya Allah, zuhur pun udah gak datang dia ya Allah, cekikanlah ya Allah. Jangan, asar nanti datang itu, tengoklah kata Allah. Asar pun tak datang, udah kiri tangan malaikat itu. Jangan. Mana tahu nanti maghrib datang dia. Maghrib pun, baiklah ya Allah, kutunggulah kata malaikat ini kira-kira begitu. Maghrib pun tak datang, Isya pun tak datang, izin maaf. Bertonton sawit Allah itu dipanennya, tapi pas Allah panggil tak pernah dia datang. Pertanyaan, kalau orang seperti ini hidupnya di kepanasan, cocoknya kalau bapak ibu jadi malaikatnya, cocoknya bapak apa ini? Ekstrimkan ya anak-anak itu, cabut nyawanya. Hebat juga kalian ini, cabut nyawanya. Sini dulu yang bilang cabut nyawa ini. Iyalah, duit. Masa kau menolak? 2.000. Karena masih 2.000, tidak ada yang mau menyalak. Ini biasa. Jadi kalau sudah 5.000, 10.000, 20.000, 50, baru mau menyalak. Di mana-mana ceramah begitu apa ya? Asal 2.000, 4.000, belum 5.000, tidak ada. Habis begitu saja. Dan itu ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin bawa oleh-oleh ke kampung kita ini supaya ingin semua kita ini selamat dunia akhirat. Sebelum sholat itu pun kita tunaikan, bisanya kita Bapak Ibu insya Allah nanti akan masuk surga. Asbab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita mulai ya. Kata Nabi, "Idza sami'tun nida", apabila kau mendengarkan nida panggilan azan, yang mengumandangkan azan itu bahasa Arabnya muazzin. Sementara azan itu seakar kata dengan uzunun. Uzun untuk alat telinga. Maka azan itu untuk didengar telinga. Bukan ketika azan itu kita bercakap-cakap. Diam, dengarkan, simak baik-baik. Kata Rasulullah, engkau katalah seperti yang dikata oleh muazzin, illa bihalatain, kecuali daripada dua tempat bacaan itu. Kalau muazzin baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, apa jawabnya? Jangan hayya 'alas shalah lagi. Mutar baca belakang. Kalau hayya 'alal falah, jawabnya juga la haula wala quwwata illa as-salatu khairum minan naum. Apa jawabnya? Itu artinya dongan. As-salatu khairum minan naum. Betul tuh, artinya memang begitu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Menjawab itu siapa yang tahu? Angkat tangan. Kalau Ustaz kasih duit. Menjawab as-salatu khairum minan naum. Apa jawabnya? Jangan tunjuk orang, nanti benar jawabannya dia yang untung. Kalau kau benar, angkat aja tangan. Aku Ustaz. Begitu. Jangan tunjuk kawan. Ada yang tahu? Shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Ikuti Ustaz dulu. Shadaqta
wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Sadaqta wa bararta. Salah. Sadaqta wa bararta. Wa ana ala zalika minasyahidin. Yang hafal tunjuk tangan. Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Yang hafal tunjuk tangan. Tak ada yang bisa. Alhamdulillah. Aman duitnya, ya kan? Kalau biasanya kita dari MD asli kecil-kecil mereka ini anak PAUD, anak TK, anak SD, rata-rata Bapak Ibu kita masih pakai cara lama. Itulah gunanya Islamic Hard dibuat. Kalau Bapak Ibu menjawab asyhadu an la ilaha illallah, tetap seperti yang lama, asyhadu an la ilaha illallah, itu hanya sebenarnya menjawab kesunahan saja. Betul, itu berpahala. Malam ini yang mau dikasih sama Bapak Ibu, memang Bapak Ibu harus menghafal. Ada tampaknya sedikit. Mulai nanti subuh, panjang umur, sehat badan, terdengar ke telinga azan. Bapak yang bisa ke masjid, alhamdulillah. Mungkin karena sakit di rumah, tapi sayup-sayup azan terdengar. Begitu nanti muazzin baca begini, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Begitu cara jawabnya Bapak Ibu. Dua riwayat. Kalau dijawab seperti itu Bapak Ibu, maka yang pertama kita akan diwajibkan dapat syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, diwajibkan bagi kita Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau jawabnya tadi seperti itu, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah jawab azan seperti yang kita baca barusan? Ibu sudah? Ibu sudah belum? Ikuti Ustaz, apalagi yang udah tua-tua ini. Ini amalan kita ini. Ini Islamic praktik. Jangan capek kami dari ujung batu sampai sini, tak ada yang kami tinggalkan. Paling tidak inilah. Ikuti saya Bapak Ibu ya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Kalau itu Bapak Ibu mau hafalkan, hafalkanlah sebelum kita meninggal dunia. Siapa yang membuat demikian, meninggal dia belum sempat sholat, maka ampun dosa-dosa, surga bagian orang kepanasan besok. Alhamdulillah. Anak-anak udah ada yang dapat? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Begitulah Pak. Ibu yang di teras sampai nggak ke situ informasi? Sampai kan Bu? Dapatnya Ibu yang saya baca barusan?
Gimana caranya supaya ibu dapat? Kira-kira kalau saya ulang 2 kali lagi, kira-kira ibu udah nempel dapat belum tuh kira-kira? Menengok muka ibu ragu saya ini ya, karena ibu banyak pikiran saya tengok ini. Tapi begitu pun saya ulanglah 2 kali lagi. Dapat tak dapat rekam saya. Nanti bapak ibu bisa nanti mengulang-ulang di rumah. Oh ini bacaannya gitu. Kalau bapak ibu nanti handphone saya di sini tak dapat sinyal, handphone bapak ibu mungkin bisa di sini dapat sinyal kan? Nanti buka saja YouTube saya, bacaan ini bisa bapak ibu tonton juga. Alamat YouTube-nya ada di mobil, kacanya itu. Nanti pulang saya foto, nah itu masukkan ke YouTube. Nanti muncul di situ ceramah di desa apa namanya ini? Desa Senama Nenek. Nanti muncul di situ, nampak di situ. Apalagi sholawat tadi direkam sama manajer kita, nampak wajah bapak ibu di situ nanti. Saya pastikan itu 2030 kalau YouTube belum lagi tutup, bapak ibu tetap muda terlihat di situ. Akan tua-tua lagi kita bapak ibu di sini, maka direkam, ya kan? 2 kali saya kasih kesempatan, saya mau tambah kajinya. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah. Ayo bapak ibu. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Siapa yang membaca ini menjawab asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib dapat syafaat, wajib pula Allah ampunkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Siapa bapak ibu di sini yang sudah mulai agak-agak ragu, kelihatan minus ada? Sehat-sehat kita semua nih ya. Jangan-jangan omak kuning udah dapat amalan ini. Di azan saya baca dalam kitab hadis Abi Jamrah, ada di tengah itu halaman 51, faedah. Di mana dapat itu Pak Ustaz? Di kalimat azan. Tengok saya sini. Saya tidak bisa pegang mikrofon ini, saya mau praktekkan. Tengok sini, jangan itu. Kalau nanti bapak ibu sudah mendengarkan bacaan kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tetap dijawab macam tadi. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Maka disitulah disebutkan amalan. Sebelum hayya ala sholah itu, dekatkan kedua jempol tanganmu ke mulut, kemudian baca marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kau cium dia 3 kali, usapkan ke pelopak matamu. Apa kata dalam riwayat? Maka orang yang mengamalkan ini sampai dia meninggal dunia, matanya tidak akan rabun, apalagi sampai mengalami kebutaan. Di situ bapak. Udah dapat bapak ibu bacaannya? Yang pertama tadi belum lagi. Ini udah tambahkan kedua lagi. Tidak apa-apa bapak ibu, namanya belajar pelan-pelan. Sikitnya tadi kan, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cium, usapkan ke pelopak mata. Dijamin Allah mata ini sampai kita meninggal tidak akan rabun, apalagi menengok Quran ini di hari tua, apalagi sampai Allah ambil penglihatan dari kita. Asbab apa? Mendengar azan, menjawab azan, seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Amalkan bapak ibu, ajarkan ke anak cucu kita. Alhamdulillah. Ini menang-menang alhamdulillah saja, tak dapat mereka datang. Siapa yang dapat tadi bacaan marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, angkat tangan. Yang dapat bacaan marhaban bi habibi
wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tanganmu kalau dapat maju ke depan. Ustaz kasih duit. Ada. Langsung ditembaknya kawannya. Kau dapat nggak, kata dia. Ngapain kau tanya tetangga sebelah? Aku Ustaz. Itu baru gentleman. Ada yang dapat? Belum. Nanti diulang-ulang ya. Bapak doakan mudah-mudahan gampang semua Bapak Ibu mendapatkan. Bisa ya? Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Ini masih azan nih. Bapak Ibu biasanya di sini kalau mendengarkan azan terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Apa dijawab Bapak Ibu? Biasanya setelah menjawab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapan dia Muhammadur Pak Ustaz? Kalau tak pakai anna. Kapan dia Muhammadan? Kalau pakai anna. Jadi Bapak Ibu jawabnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebiasaan orang banyak pasti dia lanjutkan dengan membaca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Itu biasa. Ya, itu biasa. Ini yang mau disampaikan nih yang luar biasa. Ketika habis membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluargaku, jangan langsung baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Tapi apa yang kami baca Pak Ustaz? Baca dulu solawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 3 kali. Apakah setelah solawat baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah? Jangan dulu. Apa disampaikan dalam hadis Nabi? La turaddu du'a bainal azani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa orang yang berdoa antara azan dan iqamah. Apa doaku di situ Pak Ustaz paling bagus? Kata ulama kita, kau ulang sebanyak 3 kali, sempurnakan yang ketiga. Kau ulang 5 kali, sempurnakan yang kelima. Apa doa itu Pak Ustaz yang paling bagus? Habis baca selawat ayah ibu 3 kali, sempatkan membaca Allahumma gfirli wa liwalidayya. Allahumma gfirli wa liwalidayya. Allahumma gfirli wa liwalidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sesiapa yang mau membaca doa ibu bapa ini antara azan dan iqamah, kata Nabi doanya dikabulkan. Tercatatlah dia sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya mau cerita sama Bapak Ibu sedikit. Saya ini 2012 tamat sarjana SKM S1. Saya wisuda bulan 8, ayah saya meninggal bulan 11. Lapang beliau dalam kubur. Apa yang saya tangiskan sampai hari ini, ratusan juta duit dia saya makan mulai saya sekolah sampai saya sarjana, apalagi kesehatan. SPP-nya bukan tanggung-tanggung. Biaya praktek sampai wisuda saya hitung-hitung kasar, ratusan juta duit yang habis menyekolahkan saya. Tiba-tiba baru 2 bulan saya wisuda, belum sempat kerja, tinggal beliau. Artinya pukulan terberat bagi saya. Kalau sempatlah saya kerja, nerima gaji, mungkin bisalah saya belikan baju untuk ayah saya. Saya belikan, saya tanya, ayah mau makan apa paling enak? Aku udah gajian nih, udah mati-matian kau sekolahkan saya, habis duitmu. Sekarang gantian, aku udah punya duit, makan ayah, apa makanan terenak, biar bayar. Tapi malam untung, tak bisa ditolak. Apa yang terjadi setelah ayah meninggal? Apakah bisa saya bawa ke sana donat? Tak butuh dia donat. Apakah masih bisa saya traktir dia makan? Tak bisa. Bisa Ustaz senangkan dia bawa mobil jalan-jalan sampai nanti haji umrah? Tak bisa lagi, karena sudah di alam kubur. Maka yang bisa menghibur hati kita, mana tahu ada ayah ibu yang senasib dengan saya, mungkin sempat jumpa orang tua, tapi tidak sempat membahagiakan mereka. Kapan saatnya bahagiakan mereka?
supaya tercatat kita sebagai anak berbakti, maka mulai besok asal mendengarkan azan, baik itu Bapak sedang naik mobil di Kota Lama, asal azan terdengar, berhenti sebentar, jawab dulu. Habis azan itu sempatkan doa, Allahumma gfirli, Tuhanku ampuni dosa-dosaku, wali walidayya, ayah omakku, warhamhuma, rahmati keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka sayang kasih waktu aku masih kecil. Orang yang melakukan ini saat jawab azan, tercatatlah anak yang berbakti kepada orang tua. Saya cuma itulah yang bisa saya lakukan dari Bapak Ibu. Ayah tak ada, 2012 sudah meninggal. Sekarang alhamdulillah barokah dari perjuangan tulang beliau pontang-panting menyekolahkan. Syukur alhamdulillah. Sampai sekarang saya sudah S2, dikasih Allah rezeki sampai bisa beli mobil buat ini segala macam. Hambar perasaan harta dunia ketika orang tua tak ada lagi. Betul ya Pak? Tak ada semangat itu lagi. Omak masih ada. Saya bawa mama nanti ikut tahajud ke Masjid Al-Hidayah depan rumah, muhasabah, menangis sejadi-jadinya. Masuk ke mobil, saya peluk mama, saya bilang, tidak ada rasanya lagi semangat dalam hidup. Kalau sempatlah Oma pun nanti berpulang ke hadapan Allah, sementara ayah baru pulang saja, menyetir mobil ini pun tak nikmat saya rasa. Apa sebab? Dulu waktu dia hidup, pengen kali dia punya mobil, gara-gara menyekolahkan awak, dan sampai dia meninggal punya mobil. Begitu sekarang, menetes air mata, rasa rindu yang bisa disalamkan. Apa yang bisa kulakukan, maka saya lakukanlah. Setiap habis azan, kudoakan dia, semoga Allah ampunkan dosanya, masukkan dia ke dalam surga, dan saya menjadi anak berbakti kepada orang tua. Begitu anakku caranya. Hafalnya kalian doa itu kan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafalnya itu kan? Insyaallah hafal. Masa enggak hafal kalian? MTA kalian kan? Hafal lah itu ya. Allahumma gfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua ayah omakku, warhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu Bapak Ibu amalkan. Mana tahu dulu waktu mereka hidup gak sempat kita berbakti kepada mereka. Yang masih hidup, baktilah, karena itu adalah bagian dari cara Allah memuliakan kita. Baca hadisnya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Kalau senang ayah omak menengok, lancar rezeki, senang hidup dunia akhirat. Kalau marah orang tua menengok awak, banyak pun harta, tapi tidak pernah dapat ketenangan dalam hidup. Balakan akan alamat sengsara. Yang pasti hidup orang tuanya baik-baik kalian semua orang tua. Demi Allah, kalau orang tua diurus baik-baik, bertua hidup kita ini, insya Allah. Begitu Bapak. Anak-anakku, masih aman kalian? Ku tengok ada yang tidur, ada yang boleh, ada yang rusuh dan segala macam. Namanya juga anak-anak. Sekarang 21.42, udah hampir habis waktunya. Sekitar. Inna asyaddan nas, sesungguhnya orang yang paling dahsyat di antara manusia bala cobaan hidup, tidak ada kecuali kata Rasulullah al-anbiya, kecuali para nabi. Maka kenapa dikaitkan Isra Mi'raj ini dengan sholat? Karena memang Nabi itu sebelum berangkat pun sedang berduka cita, banyak beban pikiran. Paman meninggal, bini meninggal, orang Taif melempar, Abu Jahal mengejek. Penuh pikiran. Galau Nabi Muhammad. Apa yang mau dibuat lagi ini? Jawabnya
kurang cantik rumahnya, kurang luas ladangnya, beban pikiran biasa itu. Tidak sama seperti Nabi. Maka Bapak Ibu, untung Islam ini ada. Orang kepanasan, kalau lagi banyak-banyak pikiran kalian, tak usah susah-susah. Kalau kau berangkat ke Pekanbaru bawa duit 30 juta, nanti sampai di sana, pergi ke SKA, mutar-mutar, senangkan sesuai hawa nafsu. Nanti balik, pening juga balik. Duit habis. Gimana caranya ketenangan itu Pak Ustaz? Ketenangan itu rupanya ada di dalam ibadah. Saya lagi banyak pikiran nih Pak Ustaz. Anakku nakalnya minta ampun, bini melawan, tetangga tukang gosip. Mau stres aku. Datang ke Masjid Baitur Rahman. Usolli fardhu zuhuri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Disebut dia takbiratul ihram karena takbir yang mengharamkan segala yang halal ketika sebelum sholat. Ini air aqua. Saya sebelum sholat, panitia ngasih ke saya. Kalau saya minum ini, halal apa tidak? Begitu saya angkat takbiratul ihram sholat isya tadi, aqua ini saya taruh depan saya, kemudian saya minum. Boleh tidak? Boleh. Boleh, tapi sholatku batal. Maka ketika sebelum sholat, makan, minum, nengok-nengok, semua halal. Ketika angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, nengok-nengok tak boleh lagi. Makan, minum tak boleh lagi. Ngapain pun tak boleh. Dia baca baik-baik. Hikmahnya rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pantaslah sehat-sehat otak orang yang sholat itu. Apa dia baca tadi? Allahu Akbar. Berapa besar masalahku ya Allah. Ketika mengatakan Allah Maha Besar, jauh lebih besar lagi solusi yang Allah sediakan. Aku merasa mau pecah kepala ini Pak Ustaz. Tidak ada lagi yang suka menengok aku di kampung di Pak Ustaz. Allahu Akbar. Jangan stres, jangan sampai gantung diri. Masih ada Allah, lebih besar lagi solusi yang Dia berikan. Baca ayatnya Bapak Ibu ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini bagian dari gertakan Allah orang yang sering mengeluh. Wa asa an takrahu syai'an, dan terkadang hambaku itu an takrahu syai'an, kamu benci dengan sesuatu. Wa huwa khairul lakum, menurut ilmuku itu baik untukmu. Dibaliknya lagi, wa asa an tuhibbu syai'an, terkadang menurutmu baik hambaku. Fa asa, merasa engkau itu baik untukmu. Wa huwa syarrul lakum, menurut ilmuku buruknya itu untuk kamu. Wallahu, dan demi Allah, wa antum, dan kamu manusia ini sangat bodoh, kata Allah. La ta'lamun, tidak tahu kau yang cocok untukmu. Pertanyaan, yakin tak Bapak Ibu Allah itu kaya? Yakin. Dia sendiri yang buat namanya di sini Asmaul Husna, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberi kekayaan. Apa sulitnya bagi Allah membuat kalian orang kepanasan ini semua tiap rumah punya kapling, 5 kapling 1 rumah? Susah gak bagi Allah? Enggak. Susah gak bagi Allah membuat simsalabin aspal ini sampai kekasihkan? Pertanyaan, kenapa tak Allah buat itu? Karena untuk kenapa ndak Allah kasih tiap rumah ini 2, 3, 5 kaplingan?
Karena Allah tahu kadarnya. Baru sekapling pun sombongnya kau minta ampun. Kenapa tidak Allah aspal ini? Kan duit Allah banyak. Dia kan maha memberi kekayaan. Kalau aspal ini besok, balap lihat kalian yang cocok begini saja. Jangan diaspal. Biar pelan-pelan naik Honda. Maka kalau boleh malam ini meminta, ya Allah turunkan dari langit lewat malaikat Jibril, turunkan dulu Pak Jero satu rumah satu orang yang datang mengaji ini. Bisa Allah? Bisa lah. Apa sulitnya bagi dia itu? Kenapa dia nggak mau turunkan? Karena baru kadang-kadang mobil kecil mobil kita sombongnya kita minta ampun. Kata Allah, tidak cocok tipe kamu model kayak gini. Baru sih kita aja buka sini udah tengok agak lain gayamu udah tahu. Maka ditahannya. Begitu Bapak Ibu. Mencocokkan diri dengan yang diinginkan Allah, maka dekati dulu dia. Bagaimana caranya? Pancing dulu. Cara memancing rezeki orang kepanasan gampang, tapi harus istiqomah. Sesiapa kata Rasulullah yang mau mengistiqomahkan sebelum subuh, dia mewiridkan 100 kali saja rutin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Riwayat kedua disebutnya tutup dengan astaghfirullah. Dua riwayatnya. Siapa yang mengamalkan ini sebelum subuh, sebelum azan subuh berkumandang, maka Bapak Ibu yang susah mencari rezeki akan dirubah oleh Allah menjadi rezeki itu yang akan datang mengejar-ngejar kita. Namanya barokah. Amalkan itu Bapak Ibu, jangan dianggap main-main itu. Amalkan itu supaya datang dia. Nanti Bapak Ibu terasa, rupanya mohon maaf Bapak Ibu, kau menengok orang lain punya ini punya itu, rupanya jangan-jangan dia pandai merayu Allah. Kenapa aku susah sampai hari ini? Jangan-jangan tidak pandai kita merayu Allah. Besar masalahmu, datang balik. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besar masalah hidupku ya Allah, lebih besar lagi solusi yang Engkau berikan. Tak ada dunia ini semua ini. Kecilnya sama Allah ini. Kalau bagiku ini besar, bagi Allah ini ringannya semua. Siapa itu? Oleh Nabi Muhammad. Setelah perintah sholat datang, berubahlah amul husni duka cita, berubah menjadi hal yang menggembirakan Nabi, menyebarlah Islam sampai ke kepanasan ini. Berkat siapa itu? Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, siapakah di antara anakku ini yang hadir yang dapat apa tadi menjawab asyhadu an la ilaha illallah? Belum ada. Alhamdulillah. Siapakah yang hadir ini anakku yang mendapat tentang bacaan supaya Allah jaga penglihatan mata kita? Itu pun tak ada. Siapakah di antara anak ustaz yang dapat tadi doa setelah solawat sebelum Allahumma rabba hazihi da'wati tammah? Itu pun belum ada. Alhamdulillah. Oh, memang luar biasa ini. Satu pun tak ada yang nampaknya nih. Syukurlah ceramah ini direkam dan kemudian Bapak Ibu bisa tonton nanti berulang-ulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 21:52 1 jam sudah sampaikan ceramah ini. Tadi 20 lewat 6 menit, sekarang sudah 21:52. Bentar lagi jam 10. Mana tahu Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Kalau tak ada, kita tutup dengan doa. Habis ini makan-makan kita. Tahu Ustaz ada makan-makan? Tahu saya, di belakang saya. Mana tadi? Udah dipindahkan. Masih ada. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, jarangnya kita jumpa, tanyakan. Dan bisa saya jawab, nanti saya kirim lewat WA jawaban sama Ibu. Ada pertanyaan? Pas? Alhamdulillah, pas kata anak. Bapak juga ada pertanyaan? Tak ada? Tidak ada?
tidak mau makan aja. Tahan. Silakan Pak. Tanya Ustaz, kenapa jawaban dari hayal sholat sama hayal falah itu la haula wala quwwata illa billah? Ini jawaban berkelas ini, pertanyaan berkelas ini. Hayya 'alas sholat. Marilah kita sholat. Artinya kalau tempat kita supaya gampang begitulah kira-kira Bapak Ibu kan. Makanya buat-buat tuh. Hayya 'alas sholat. Tidak boleh azan itu. Hayya 'alas sholat. Ini kan memanggil nih, harus buat dia. Hayya 'alas sholat. Kalau ada orang CPO sini kencangkan sedikit. Hayya 'alas sholat. Nah, itu buat supaya lebih keren sedikit. Supaya tergertak dia bangun dia. Kenapa kata ayah kita tadi jawabnya la haula wala quwwata illa billah? Kita artikan dulu. Marilah kita sholat, kata tukang azan. Menunjukkan Pak kita ini lemah, maka jawab yang paling tepat. Pengennya aku datang sholat, tapi aku ini udah lumpuh. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya kekuatan upaya illa billah, kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah. Kalau Allah tolong aku, datang aku nih. Tapi kalau Allah tolong, memang tak bisa aku datang ini. Hayya 'alal falah. Orang yang sholat ini, mari kita menuju kemenangan. Siapa yang mau menang nih? Sholatlah. Aku tak bisa datang lagi, cemana ini? La haula wala quwwata illa billah. Rupanya Pak jawaban itu menunjukkan ayat tentang kulikul insanu do'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kita tidak punya kemampuan apapun. Kalaulah bukan Allah tolong, tidak akan bisa kita bergerak sedikit pun Bapak Ibu. Itu namanya Pak kalimat hauqolah, kalimat kepasrahan kepada Allah. Tapi jangan dipahami tauhidnya begini. Berarti Pak Ustaz, kalau aku panen sawit tetangga di tengah malam, benih saya Pak Ustaz, itu karena izin Allah kan Pak Ustaz? Bukan begitu. Salah nanti pahamnya. Kalau saya ke masjid, itu izin Allah kan Pak Ustaz? Betul. Kalau saya panen sawit tetangga itu benih, itu juga izin Allah kan Pak Ustaz? Betul. Tapi di mana bedanya? Engkau sudah kutitipkan kata Allah sifat kudrat iradah. Kudrat kuasa, tanganmu bergerak, kakimu bergerak. Iradah bisa kau pilih, bukan kau akal kata Allah. Apakah kau egrek sawit tetanggamu? Terserah kau kata Allah. Penting badanmu sehat, ku kasih kau akal. Tahu tak kau itu dosa? Tahu ya Allah, kau kerjakan juga. Neraka bagianmu besok. Berangkat dia sholat subuh. Kenapa kau melangkah ke sana? Aku tahu ya Allah, ini kebaikan. Kalau itu baik, kenapa rupanya? Surga kau sediakan. Begitu Pak pemahamannya. Wallahu a'lam. Begitu dia Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut. Kemana mau dilanjut lagi? Udah jauh pertanyaan tadi. Apa lanjutnya lagi? Makan? Iya. Oh ya, memang pikiran mereka cuma makan. Itu terus pikiran. Oma yang di luar, sebelum saya doa ada pertanyaan. Aku ceramah 4 jam pun tahan ya Bapak Ibu. Kasihan aku nengok kalian ya. Ada yang menggendong anak, takut nanti Bapak Ibu dari belakang, apalagi yang ibu menggendong musuh. Jam berapa dia siap ceramah kawan ini? Daripada menggerutu, mending dibuat sesi tanya kawan. Ada lagi Bapak Ibu? Tak ada? Lanjut. Ayo Pak, kalau lanjutnya istighfarlah. Astagfirullah. Minal
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وأكرمهما كما ربيانا صغيرا، ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والتوفيق والهداية، وافتح لنا أبواب الرزق من الحلال الطيب مباركا واسعا، خصوصا لأهلنا ولأهل هذه الجماعة. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب